Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas matematika kelas 9, yaitu tentang kesebangunan dan kongruensi. Untuk kesebangunan dan kongruensi ini pertemuan pertama yang akan kita bahas tentang memahami pengertian kesebangunan. Memahami pengertian kesebangunan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan pembahasannya tentang kesebangunan. A. Pengertian kesebangunan. Nomor 1, kesebangunan sering diberi dengan simbol tanda seperti ini. Tanda ini namanya tanda kesebangunan. Misalnya segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Dari tulisan seperti ini, segitiga ABC tanda seperti ini, kemudian ada simbol ini nama simbol kesebangunan dengan segitiga KLM. Berarti artinya segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Seperti ini gambarnya, misalnya contohnya segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Sebangun berarti bentuknya sama dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Contoh kedua, segi 4 ABCD. Ini ada tanda sebangun dengan PQRS, berarti artinya bangun segi 4 ABCD sebangun dengan bangun PQRS. Misalnya segi 4-nya ABCD seperti ini, sebangun dengan segi 4 PQRS. Ini contoh dua bangun yang sebangun. Kita lanjutkan. B. Syarat kesebangunan. Dua bangun atau lebih dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Perhatikan uraian berikut. Seperti ini ada gambar yang tadi, gambar segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Yang pertama kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama sudut BAC, bersesuaian dengan sudut LKM, berarti besar sudut BAC sama dengan besar sudut LKM. Sudut yang kedua, sudut di sini, sudut B, sudut ABC bersesuaian dengan sudut KLM. Sudut ABC bersesuaian dengan sudut KLM. Berarti besar sudut ABC sama dengan sudut KLM. Berarti sudut B di sini besarnya sama dengan sudut L di sini. Yang kedua ini sudutnya, kemudian yang ketiga sudut ACB puncak ini bersesuaian dengan sudut KML. Sudut KML puncaknya yang sudut segitiga kecil. Berarti besar sudut ACB sama dengan besar sudut KML. Jadi perhatikan sudut A di sini besarnya sama dengan sudut K, sudut B di sini besarnya dengan sudut L, sudut C besarnya sama dengan sudut M. Itu syarat yang pertama, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian, sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, maka AB per KL, perbandingannya berarti AB per KL. Yang kedua,
sisi AC. AC bersesuaian dengan KM, maka perbandingannya AC per KM. AC per KM. Yang ketiga, BC bersesuaian dengan LM. BC bersesuaian dengan LM, maka perbandingannya BC per LM. Nah, untuk memenuhi syarat kesebangunan, maka perbandingan sisi-sisinya itu harus sama. Berarti AB per KL harus sama dengan AC per KM, sama dengan BC per LM. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga ABC dan KLM adalah AB per KL sama dengan AC per KM sama dengan BC per LM. Syarat-syarat kesebangunan silahkan untuk dihafalkan. Kita lanjutkan berikutnya. Contoh menentukan kesebangunan. Nomor 1, apakah bangun ABCD dan bangun PQRS berikut sebangun? Perhatikan segi 4 ABCD ini berbentuk persegi panjang dengan AB 2 cm, AD 1 cm. Dengan PQRS, persegi panjang PQRS, PQ-nya 6 cm, QR 3 cm. Apakah ini sebangun? Kita lihat syarat-syarat yang memenuhinya. Yang pertama, jawab. Kita lihat sudut-sudut bersesuaian. Sudut BAD sama dengan 90 derajat bersesuaian dengan sudut QPS 90 derajat karena ini merupakan persegi panjang. Jadi sudut BAD sama dengan sudut QPS. Yang kedua, sudut ABC. Sudut ABC sama 90 derajat bersesuaian dengan sudut PQR 90 derajat. Jadi sudut ABC sama dengan sudut PQR. Yang ketiga, sudut BCD 90 derajat bersesuaian dengan sudut QRS 90 derajat, maka sudut BCD sama dengan sudut LQ sama dengan sudut QRS. Sudut yang keempat, sudut ADC sama dengan 90 derajat bersesuaian dengan sudut PSR 90 derajat. Jadi sudut ADC sama dengan sudut PSR. Jadi syarat pertama terpenuhi, yaitu sudut-sudut bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama dilihat sisi AB bersesuaian dengan PQ. AB per PQ. AB-nya 2, PQ-nya 6, berarti 2 per 6 sama dengan 1/3. Yang kedua, BC bersesuaian dengan QR. BC bersesuaian dengan QR. BC per QR sama dengan BC-nya 1, BC-nya 1, QR-nya 3, berarti 1/3. CD bersesuaian dengan RS. CD bersesuaian dengan RS. CD per RS sama dengan 2 per 6 sama dengan 1/3. Sisi AD bersesuaian dengan sisi PS. Jadi pembandingannya adalah AC per PS. AD-nya 1, PS-nya 3, berarti 1/3. Jadi perbandingan sisi-sisi AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan CD per RS sama dengan AD per PS, yaitu besarnya 1/3. Berarti sama besar, perbandingannya sama besar. Dengan demikian, karena syarat sudut-sudut bersesuaian sama besar dan sisi-sisi bersesuaian sama besar terpenuhi, maka persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Kita lanjutkan. Nomor 2, apakah segitiga ABC dan segitiga PQC pada gambar berikut sebangun? Segitiga ABC, segitiga yang besar, dengan segitiga PQC.
segitiga yang kecil di atas, apakah itu sebangun? Pertama dilihat dari sudut-sudut persesuaian. Sudut BAC, sudut BAC di sini bersesuaian dengan sudut QPC di sini. Sudut BAC bersesuaian dengan QPC. Karena sama, maka sudut BAC sama dengan sudut QPC. Alasannya adalah sehadap. Yang kedua, sudut ABC. Sudut ABC bersesuaian dengan sudut PQC. Sudut ABC sama dengan sudut PQC karena sehadap. Dan sudut yang ketiga, sudut ACB bersesuaian dengan sudut PCQ. Berarti sudutnya sama-sama di C. Maka sudut ACB sama dengan sudut PCQ. Alasannya berimpit, ya, sama posisinya. Jadi syarat pertama, sudut-sudut bersesuaiannya sama besar. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. AB per PQ sama dengan 6/3, sama dengan 2. Kemudian yang kedua, sisi BC. Ini BC bersesuaian dengan sisi QC. Sisi QC, BC nya adalah 10, 5 tambah 5 10, QC nya 5, berarti 10/5. 10/5 sama dengan 2. Yang terakhir adalah sisi AC. Sisi AC bersesuaian dengan sisi PC. Berarti AC per PC sama dengan 8/4, sama dengan 2. Jadi perbandingan sisi-sisi AB per PQ sama dengan BC per QC sama dengan AC per PC sama dengan 2. Dengan demikian syarat pertama dan kedua, sudut-sudut bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQC. Nah, demikian contoh kesebangunan. Kita lanjutkan. Coba sekarang latihan soal. Tunjukkan gambar-gambar berikut yang mana yang sebangun. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi misalnya A sebangun dengan siapa, B bangun dengan siapa, ya. Ini bisa kita lihat bahwa A itu sebangun dengan E, kemudian B sebangun dengan I, kemudian C sebangun dengan G, kemudian D sebangun dengan H, F sebangun dengan J. Seperti itu, ya. Silahkan dicoba ditulis, dikerjakan. Itu contoh soal latihan soal nomor 1. Latihan soal nomor 2, perhatikan trapesium ABCD dan trapesium KLMN berikut. Dari kedua gambar trapesium, tunjukkan sudut-sudut yang bersesuaian, B sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian nomor 3, perhatikan persegi ABCD dan persegi KLMN berikut. Apakah sebangun? Perhatikan gambarnya ABCD. Ini persegi ABCD dengan panjang sisi 2, KLMN dengan panjang sisi 3. Apakah ABCD sebangun dengan KLMN? Tunjukkan dengan membuktikan sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian seperti contoh sebelumnya tadi. Dan yang nomor 4, perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQC berikut. Apakah sebangun? Yaitu segitiga ABC dan segitiga PQC. Posisinya seperti ini: AB 10 cm, AP 12 cm, PC 12 cm, PQ 5 cm,
QC 13 cm, BQ 13 cm. Apakah ABC sebangun dengan PQC? Silahkan ditunjukkan. Nomor 5, diketahui persegi panjang KLMN dengan KL 8 cm dan KM 6 cm. Kemudian persegi panjang OPQL dengan OP 9 cm dan OQ 12 cm. A. Gambarlah persegi panjang tersebut. B. Tunjukkan bahwa keduanya sebangun. Nah, demikian silahkan dicoba latihan soal nomor 1 sampai nomor 5 ini. Kalau Anda bisa mengerjakan, berarti Anda sudah paham tentang kesebangunan. Cukup sekian. Selamat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.